Nah, sebelum kita membahas manfaat ganja, mari kita pastikan terlebih dahulu dari mana sih asal tanaman ini. Nah, sebuah bukti arkeolog dari tanaman multifungsi ini diketahui tercatat 37 juta tahun yang lalu dari Kazakhstan dan kemudian tersebar di timur Himalaya. Berdasarkan studi yang dipublikasikan pada jurnal Vegetation History and Archaeobotany, para peneliti yakin wilayah dataran tinggi tersebut merupakan asal dari tanaman ganja. Lalu ia kemudian menyebar pertama kali ke Eropa 6 juta tahun lalu. Dilanjutkan ke Tiongkok Timur sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Di masa lalu, manusia mulai menggunakan tanaman ini dalam 8.000 tahun terakhir. Awalnya hanya memakan bijinya nih sebagai sumber makanan, kemudian menggunakan batang tanaman ini untuk membuat produk berkualitas tinggi. Produk yang dihasilkan tinggi akan serat dan tahan lama, diantaranya pakaian, tas, kertas, dan tali. Setidaknya selama ribuan tahun, banyak produk yang terbuat dari ganja telah bertahan sampai hari ini. Mulai dari Spanyol sampai ke Taiwan, sebelum akhirnya digunakan di Amerika dan orang Eropa untuk obat psikoaktif. Nah, beralih ke zat yang terkandung dalam ganja, tahu nggak sih Sense Lovers? Bahwa tanaman ganja sebenarnya memiliki lebih dari 500 bahan kimia alami dan aman di dalamnya. Zat kimia ini menyebar ke seluruh aliran darah melalui tubuh dan otakmu ketika kamu menggunakan ganja. Di antara 500 bahan kimia tersebut, ada 2 elemen penting dan paling terkenal dalam ganja yaitu THC dan CBD. THC adalah tetrahydrocannabinol, merupakan komponen psikoaktif utama dari ganja. Senyawa kimia berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tubuh. THC pada tanaman ganja bekerja dengan meniru efek neurotransmitter yang sudah ada sebelumnya di otak kita, yang dikenal sebagai cannabinoid. Cannabinoid juga terdapat pada semua hewan, ikan, mamalia, dan reptil. Senyawa kimia dalam THC dapat mempengaruhi kumpulan saraf amigdala, menyebabkan imajinasi dan persepsi pikiran menjadi lebih menyenangkan dan menarik, tetapi juga memiliki potensi yang menyebabkan kecemasan pada orang yang tidak terbiasa dengannya. Meskipun yang diakui bahwa ganja memang berpotensi menimbulkan kecanduan nih, ternyata cannabinoid dan neurotransmitter yang terkandung dalam THC memberikan berbagai manfaat dan pengaruh pada sistem saraf seperti berfungsi untuk mengatur tidur, lapar, menghilangkan rasa sakit, pencegahan epilepsi, sistem kekebalan tubuh, dan bahkan telah terbukti menghambat sel kanker payudara. Sebenarnya selain ganja nih, banyak hal-hal lain yang juga bikin candu, seperti kopi, gula, alkohol, dan heroin. Kasus kecanduan ganja sebenarnya relatif lebih rendah, yakni 9% saja, daripada ketergantungan pada alkohol dan heroin yang mencapai 15% dan 30%. Sebelum perbandingan sekitar 13% dari pengguna kopi telah mengembangkan ketergantungan, bahkan mereka bisa lemas dan tidak dapat bekerja jika belum minum kopi. Bahkan hingga saat ini, tidak pernah ada kasus seseorang yang overdosis pada marijuana. Sebuah penelitian pun juga pernah dilakukan untuk mengetahui batas konsumsi THC. Pada peneliti bereksperimen pada tikus dengan memberikannya suntikan sebanyak 40.000 kali, dan hasilnya menyebutkan kalau tikus tersebut hanya tertidur 3 hari dan bangun dengan keadaan sehat. Sebenarnya, efek ganja bukan hanya sekedar obat penenang, tetapi juga dikenal membantu meningkatkan nafsu makan dan mengurangi muntah pada penderita AIDS atau HIV dan orang yang mengalami kemoterapi. Zat antiinflamasi yang terkandung di dalamnya dapat juga membantu penderita insomnia, stres, rasa sakit kronis yang tinggi, epilepsi, dan bahkan yang mengalami sindrom Tourette. THC memiliki setidaknya 85 cannabinoid yang berbeda, dengan masing-masing memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang secara berbeda. Nah, selanjutnya adalah elemen penting yang terkandung di dalam ganja yang dikenal CBD atau cannabidiol, yang mengandung konsentrasi lebih tinggi daripada THC. CBD telah terbukti sangat efektif dalam mengendalikan kejang dan telah menyelamatkan jiwa dari banyak orang. Contohnya adalah Charles Figi yang berusia 6 tahun yang orang tuanya diberitahu bahwa ia akan mati karena penderitaannya yang terus-menerus akibat kejang grand mal. Sebagai upaya terakhir baginya, orang tuanya memperoleh ganja medis yang dirancang untuk membantu kejang setelah puluhan obat yang berbeda gagal membantu mengendalikan lebih dari 300 kejangnya seminggu. Hasilnya tentu saja mengejutkan bahwa ganja medis telah memberikan kehidupan baru bagi Charlotte. Dia sekarang berkat ganja hanya menderita 2-3 kali kejang per minggunya. Nah, inilah juga nih yang menjadi dorongan besar bagi para ahli medis, ilmuwan aktivis lingkar ganja untuk mengurangi stigma seputar penyalahgunaan ganja. Ganja memiliki potensi digunakan untuk keperluan medis
mensintesis obat yang dapat membantu mengatasi dan mengobati dan mencegah penyakit kronis serta menyelamatkan beberapa nyawa.